semuanya, Nenek Ibu. Apakah sehat semua atau kok ada yang sakit? Sehat, Bu. Sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, bagaimana perasaannya setelah dari pembelajaran online pindah ke offline seperti sekarang ini? Senang, Bu. Senang ya? Ya, Bu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Cepat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Abdul Hadi Ramadan, Hadir, Bu. bagaimana keadaan sekolah online biasanya? Apakah tugas-tugas yang diberikan guru dikerjakan atau bagaimana? Kerjakan, Bu. Ustazati Zaidah? Hadir, Bu. Oke. Kemarin siapa yang juara 1 di sini? Aku. Abdul Hadi Ramadan ya. Ya, Berarti pintar sekali ya, berarti ya. Oke. Siapa nih yang tahu tujuan? Maksudnya judul pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, silakan kepada Tiza. Kekuatan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Oke, terima kasih kepada Ibu Usrati Zaidah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan dulu nih apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu berharap kepada peserta didik dapat mengetahui apa itu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, dan yang kedua dapat mengetahui hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang dapat menjelaskan lagi? Ayo, Tiza. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Hadi? Gak ada yang menyimak ya? Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Nanti diingat ya. Nanti Ibu mintain. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk mengetahui hadis riwayat dari Abu Hurairah, hadis Bukhari, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui tentang hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Apa tadi? Untuk mengetahui Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Oke, terima kasih kepada Ibu Usrati Zaidah. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita yang pertama, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Siapa yang dapat membacakan? Silakan kepada Tiza. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya perlu pakai bismillah, itu bukan ayat suci Al-Quran. Hadis, langsung aja ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahadumma Allahumma a'ti munfiqa qala fa huwa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sebenarnya kalau baca hadis itu kayak gini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malaka yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kayak gitu bacanya biasanya. Oke, silakan kepada Abdul Hadi Ramadan. Apa tuh artinya? Artinya dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hambanya melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang menahan hartanya bakhil. Jadi siapa yang dapat menjelaskan bagaimana tuh? Apa tuh isi kandungannya? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Apa yang bisa dapat? Apa yang pengertian yang bisa dapat di situ? Bagaimana kalau orang berinfak dan bagaimana orang tidak berinfak? Jadi, bagi orang yang berinfak, maka malaikat pun ikut serta mendoakan kepada Allah, berdoa agar orang yang berinfak tersebut digantikan lagi hartanya. Terus bagi yang tidak berinfak, maka diberikan kehancuran atau kebinasaan. Jadi begitulah isi kandungannya. Apakah sudah mengerti anak ibu sekalian? Ngerti, Bu? Oke, selanjutnya ada firman Allah dari Quran Surat Saba ayat 39. Oke, silakan kepada Ustazah Zaidah untuk membacakan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Oke, yang artinya, silakan Abdul Hadi Ramadan. Artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Oke, udah. Oke, dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa sungguhnya harta yang diinfakkan itu tidak hilang. Dia tidak hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya, bahkan lebih baik dari yang kita infakkan itu. Dan demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat pun ikut serta mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala dapat menggantikannya gitu, dapat memberikan lebih baik dari yang kita berikan. Dan di sini pun Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir, yang tidak mau berinfak ataupun menyedekahkan hartanya gitu. Oke, itu adalah kandungan dari firman Allah Quran Surah Saba ayat 39. Oke, selanjutnya ada nih firman Allah dari Quran Surah Al-Anbiya ayat 28. Silakan kepada Ustazah Zaidah. Kalau ayat biasanya pakai bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyriqun. Oke, yang artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka atau malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang mendiri di Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Jadi apa nih yang kita dapat dari ayat tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Bahwa di sini bahwa semuanya Allah tuh mengetahui nih apapun yang kita lakukan gitu. Pokoknya entah kita berinfak atau tidak, Allah mengetahui gitu. Allah tidak pernah tidur. Jadi itu yang dijelaskan di sini. Jadi sepatutnya kita tuh takut dan berhati-hati kepadanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, itu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Oke, silakan Hiza. Ini kalau hadis nggak pakai hadis. Oke. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyadul ulya khairun min
yadi sufla wa bada biman ta'ulu wa khairus sadaqah anzari ginan wa may yasta'fif yu'iffahu wa may yastaghni yughnihil Oke, silakan kepada Hadi membacakan artinya dari Hakim bin Hizam. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Oke, jadi dari isi kandungan hadis tersebut, dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang tidak boleh menerima ya. Jika ada orang yang memberi hadiah maka boleh diterima. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menegur sahabatnya Umar bin Khattab karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menegurnya sebagaimana sabdanya yang artinya, ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah, dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsu untuk memperolehnya. Jadi di sini kayak umpamanya kita menerima barang tapi kita nggak tahu nih, kita tidak meminta dan kita tidak mengharapkan gitu, tak boleh diambil. Tapi kalau kita meminta, kayak orang meminta di jalan, itu tidak boleh ya. Jadi ini dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, jika ada yang memberi kita nih, tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi dilarang meminta-minta, tidak boleh meminta-minta. Meminta-minta dilarang keras dalam syariat kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Kalau dalam keadaan sangat terpaksa kayak udah terpaksa banget nih, nggak bisa melakukan apa-apa, ya boleh, karena keadaannya sangat terpaksa. Rasulullah SAW mengilustrasikan akibat meminta-minta bahwa seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Berarti tengkorak ada, ya kan? Ini dari hadis riwayat Bukhari. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa ada kepentingan yang sangat mendesak adalah suatu kehinaan yang berakibat dosa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan, maka ia seolah-olah makan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Beginilah Rasulullah mengajarkan bahwa kita tidak boleh meminta-minta. Kalau masih bisa bekerja atau kayak bekerja dengan halal gitu, walaupun jangan terpaksa ya gitu, dengan kemauan sendiri gitu. Jangan pernah minta-minta. Selain itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberikan nafkah orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri. Lalu orang yang menjadi tanggungan kita berinfak untuk dirimu lebih baik daripada selainnya. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, silakan Hizam bacakan hadisnya.
fatasaddaqa 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika ibada binafsika fatasaddaqa 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlik. Ya, artinya mulailah dari dirimu bersedekahlah untuknya. Jika ada sisa maka untuk keluargamu. Oke, apa yang dapat disimak dari hadis tersebut yang sudah dibacakan? Kita harus mulai dari kita sendiri. Bersedekah untuk kita. Sebenarnya sedekah itu untuk kita sendiri gitu. Untuk amalan kita nantinya di gimana? Kalau amalan bersedekah itu untuk apa? Untuk di akhirat, dunia dan akhirat. Gitu. Jika ada sisa maka untuk mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuknya. Jika ada sisa maka untuk keluargamu. Itu dari hadis riwayat apa? Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba atau budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk seorang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya ialah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Jadi berapapun yang kita infakkan untuk orang yang belum merdeka, orang yang miskin, ataupun 1 dinar engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besarnya itu ganjarannya ialah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Dari hadis riwayat Muslim. Oke. Silakan selanjutnya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, silakan kepada Liza. Ya. Yang pertama, isi kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan hal berikut. Orang yang menginfakkan hartanya akan didoakan malaikat agar Allah SWT mengganti hartanya dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Orang yang tidak menginfakkan hartanya akan didoakan malaikat agar menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Yang kedua, isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam adalah menjelaskan hal-hal berikut. Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Larangan menjadi pengemis menafkahi keluarga harus menjadi prioritas utama agar memelihara kesucian diri. Lupa dalam menafkahi diri sendiri, tidak boros dan berlebihan agar merasa cukup. Qanaah dengan rezeki yang Allah SWT anugerahkan. Allah SWT akan menjaga kesucian diri dan menjaga kecukupan orang-orang yang menjaga kesucian dan secukupannya. Jadi dari hadis riwayat Bukhari yang pertama itu, dari Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan berinfak akan didoakan oleh malaikat. Bagi yang berinfak akan didoakan oleh malaikat untuk menggantikan hartanya lebih baik gitu. Akan lebih baik lagi. Dan bagi yang tidak menginfakkan maka kehancuran dan kebinasaan untuk mereka. Jadi isi kandungan dari riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam menjelaskan adalah orang yang memberikan lebih baik daripada orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Menjadi pengemis itu tidak boleh ya. Jadi jangan pernah berminta-minta. Tapi kalau diberikan oleh orang, tidak tahu nih orang tuh akan memberikan, boleh diterima gitu kan. Jangan meminta-minta. Badan sehat nih tapi meminta-minta juga gitu kan, karena malas bekerja gitu ya. Tidak boleh ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menginfokan ya kepada anak-anak Ibu. Silakan, nanti Ibu akan memberikan PPT lagi nih untuk selanjutnya.
tugas PPT untuk selanjutnya. Silahkan kepada anak ibu dipahami dulu gitu. Malamnya kan malam nih ibu kirimkan nanti lah ya. Terus ibu kirimkan nanti, terus jangan lupa dipahami, dan besok ibu juga suruhkan kayak gini. Ibu akan menyuruh seperti ini juga ya. Apa itu ayatnya, apa itu artinya ya, harus dipahami ya. Oke, ibu tutup dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ibu ada salah, ibu mohon maaf. Maafkan kan nih, dimaafkan nggak? Maaf. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi